Perkenalkan, nama saya Triyusron, NIM 2023-11427. Saya kelas di manajemen P Sorea. Kita akan membahas hasil resum jurnal pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Al-Qudus Noviandri Eko Sucipto Dwijo, dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel. Untuk dosen pengampu pendidikan agama Islam, Bapak Ahmad Nilnal Munajif Dil Ula SPDI MPD. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas pembahasan nomor 1 pendahuluan, nomor 2 konsep iptek, nomor 3 konsep islamisasi iptek, nomor 4 sejarah islamisasi iptek, nomor 5 strategi pengembangan islamisasi iptek, nomor 6 pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Nomor 1 pendahuluan. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya, misal dengan bahasa islamisasi iptek, sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Ide islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa dibilang iptek merupakan bagian dari upaya memberikan nilai-nilai Islam pada beragam keilmuan dengan ragam model pengembangannya. Lanjut, nomor 2 konsep iptek. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptaan dirinya. Mengenai tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dengan para ulama. Nomor 1, menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nomor 2, sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Nomor 3, ilmu pengetahuan untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Lanjut, nomor 3, konsep islamisasi iptek. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan dunia Islam. Tujuan penggunaan ilmu pengetahuan itulah yang direspon melalui konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya menempatkan sains dan teknologi dalam bingkai Islam dengan tujuan agar perumusan dan pemanfaatan sains dan teknologi itu ditunjukkan untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia, melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi serta tujuan-tujuan luhur lainnya. Inilah yang menjadi salah satu misi islamisasi ilmu pengetahuan. Nomor 4, sejarah islamisasi iptek. Bahwa proses islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya telah berlangsung sejak masa permulaan Islam hingga zaman sekarang ini. Ini yang bisa dibilang Wan Mohnor Wan Daud ya. Lanjut, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah sekitar abad ke-8 Masehi, proses islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Ide islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan kembali oleh Sayyid Hussein Nasr, pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran tahun 60-an. Dia menyadari akan adanya bahaya sekularisme atau modernisme yang mengancam dunia Islam. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Naguib Al-Atas sebagai proyek islamisasi yang mulai diperkenalkannya pada konferensi dunia mengenai pendidikan Islam yang pertama di Makkah pada tahun 1977.
Gagasan awal dan saran-saran konkret yang diajukan al-atas tak pelak mengundang berbagai reaksi, dan salah satunya adalah Ismail Raji Al-Faruqi dengan agenda islamisasi ilmu pengetahuannya. Sampai saat ini, gagasan islamisasi ilmu menjadi misi dan tujuan terpenting atau raison d'etre bagi beberapa institusi Islam seperti International Institute of Islamic Thought atau bisa dibilang IIT, International Islamic University Malaysia (IIUM), Akademi Islam di Cambridge dan International Institute of Islamic Thought and Civilization atau bisa disingkat ISTEC di Kuala Lumpur. Strategi pengembangan islamisasi IPTEK. Untuk mengaplikasikan islamisasi ilmu dapat dimulai dari level ilmu yang ada di perguruan tinggi. Level TK sampai SMA juga penting, tapi mereka sebenarnya bergantung pada guru-guru yang mengajar mereka. Guru-guru yang mengajar TK sampai SMA semuanya produk dari perguruan tinggi. Penulis buku pun kebanyakan dibuat oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi walaupun targetnya sekolah dasar, yang harus diubah pertama adalah guru-gurunya. Pengembangan IPTEK dalam tinjauan hukum Islam. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Nomor 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor 3, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Dalam hal pengembangan IPTEK, umat Islam dapat mempelajari dari orang-orang non-muslim, di samping juga dapat mengembangkan IPTEK dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekuleristik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Terima kasih banyak. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.